Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nova Ferdiani SSPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Subang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di SMA tempat saya, yaitu SMA Negeri 2 Subang, Provinsi Jawa Barat. Praktik yang saya akan bawakan yaitu pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 10, yaitu melalui konsep teknik dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisional. Dengan materi perbandingan konsep, teknik, dan prosedur pada ragam gerak tari tradisional Nusantara dengan subtema menganalisis berdasarkan jenis tarian. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran. Materinya kita sambungkan dengan yang minggu yang lalu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu Indonesia Raya. Ya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Kita mulai dengan berdoa menurut ajaran dari agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Nur ada, Jaitan, Rini, Tike, Dia, Bilkis, Azra, Dian, Anjani, Kenya, Dia, Azal, Nadia, Najwa, Dinai, Azar, ada, Pandika, Dinda, Mia, Mona, Esa, Yastu, Akmal, Nadine, Cinta, Tegar, Rehan, Pramudia, Rendra. Terima kasih. Iya. Gimana untuk pembelajaran minggu yang lalu? Masih ada yang
dan prosedur, membandingkan antara tarian satu dengan tarian yang lain berdasarkan jenisnya. Ya, itu akan kalian di tujuan pembelajarannya yang kalian nanti sampaikan. Di sini ada materinya. Materi yang Ibu ambil dari tujuan pembelajaran yang nomor 3, yaitu membandingkan atau perbandingan konsep, teknik, dan prosedur pada ragam gerak tari tradisi daerah lain Nusantara berdasarkan jenis tariannya. Oke, kita akan ke jenis tariannya. Mari kita mulai saja. Tapi Ibu pengen nih sebelum kita mulai kita bergerak dulu, boleh ya? Coba berdiri dulu semuanya. Yuk berdiri dulu. Biar tambah semangat. Yuk berdiri semuanya. Harus senyum ya, harus senyum, nggak boleh nggak senyum. Insyaallah. Ikutin. Yuk. maunya seperti apa, tidak mau dengan
di tradisi. Ya, boleh disebutnya tari kuda. Tuh, ya. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh tarian klasik. Ada tari badaya, tari kuda lumping, tari bonda. Ini yang termasuk contoh untuk tari klasik. Tari piring, tari ketek ogling, tari golek merah, tari serimpi, dan tari topeng kelana. Ibu mau siapa yang bisa menunjukkan ini tari mana? Gambarnya coba ditunjuk. Untuk tari badaya, cum, siapa yang mau? Yang mana gambarnya? Yang mana gambarnya? Yuk, yuk. Ayo. Yang mana gambarnya? Atau Bu, saya tahunya tari golek merah atau tari topeng? Boleh maju. Yang mana tari topeng? Yang mana? Maju dong. Maju yang mana? So, maju. Yang mana? Boleh. Iya, satu aja boleh. So. Mau dipilih tapi teman-teman kasih tahu boleh. So, kamu yang tunjuk. Ayo. Boleh. Terus begitu dong, semangat. Coba tari badaya itu yang mana? Ayo. Ayo guys, kasih gue ini yang mana? Coba tari badaya itu yang mana? Pojok bawah. Di bawah. Itu tuh. Di ujung. Nah, betul. Satu, tari kuda lumping yang mana? Tari bonda. Yang mana tari bonda? Yang mana tari bonda? Coba boleh di-share, boleh tari bonda itu yang mana? Kasih tahu temennya di depan. Ayo, poin. Mana? Mana tari bonda? Tari ketek ogling, mau mana? Yang mana-mana? Jangan dipilih. Ayo yang mana? Coba yang mana? Betul. Oke. Golek merah. Golek merah. Yang mana? Yang mana? Yang mana golek merah? Coba. Yang sebelah mana? Kanan atau kiri? Kirinya ini atau kanannya Hendra? Kiri yang mana coba? Kanan. Salah. Salah. Poinnya kurangi. Ayo, yang mana golek merah? Yuk, ayo golek merah yang mana? Salah. Tari serimpi. Tari serimpi yang mana? Betul. Tari topeng kelana. Mantap. Akan tepuk tangan. Tari topeng kelana adalah salah satu contoh tarian klasik. Ibu mau kasih dulu ini ya. Contoh yang lainnya dulu. Ini untuk tarian tradisi, kalian sudah tahu ya, jaipongan. Ada lenggang nyai, tari sajojo, itu termasuk tradisi rakyat. Rakyatnya Papua. Tari poco-poco, tari totor, tari yapo, tari ondel-ondel, dan tari jajaran. Ini untuk contoh tari kreasi. Tari Banjar Kemuning, tari kreasi itu yang diciptakan boleh dari ngambil tarian tradisional atau klasik, tapi dengan sentuhan modern, ya, boleh dikreasikan. Ada tari saman, kupu-kupu, berang, manipuren, muri, garuda nusantara, dan rata hingga. Oke. Berikutnya ini, kenapa ibu kasih tari modern? Karena kita tidak mungkin ya berada di zaman modern. Kalian juga harus tahu nih contohnya yang dianggap dari tradisi, tapi dianggap modern itu yang seperti apa? Nah ini, tari kuntulan, tari Banjar Kemuning. Nanti dilihat, tari Darah Hingga, tari muri, atau tari Mantung Rawa. Berasal dari mana nanti kita bedah. Nah, kita karena di sini untuk menjelaskan ragam gerak tari tradisi, ibu ngambil contohnya tari topeng kelana, ya. Ini
sudah lumayan ya, sudah lumayan tua. Tapi masih mau berkarya, masih semangat untuk mengajar. Itu apa namanya? Adat? Adat. Beragam gerakan. Sampul, alun sampul. Sampul lempar, itu ragam gerak ya. Nah, lihat badannya dia masih kuat ya, menopang. Itu namanya rawis. Apa katanya? Halo. Gedik. Nah, kalian sudah belajar kan ya gedik ya? Nah, lalu maju ya. Banting tangan kembar. Itu ragam geraknya. Banting tangan kanan. Berat badan kedua yang tetap ada di tengah. Nah, tetap berada di tengah. Oke, segitu. Ya, sebelum kita nonton videonya, ibu punya properti salah satu dari tari topeng. Ini sama ya kayak tadi. Ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Boleh. Ini namanya tekes. Ini yang tadi rawis. Boleh dilihat. Bisa ada yang mencoba boleh. Ini begini. Halo, lihat betul tuh. Ini rawisnya dari wall. Ini isi tadi mencoba boleh. Ada yang mencoba? Atau nanti sama topengnya? Ini namanya tekes ya. Ini namanya tekes. Ibu punya topengnya juga. Ini namanya topeng kelana. Sama dengan contohnya. Ini tidak memakai tali ke samping jika power
apa kabar? Apa kabar Bersama kalian? saya dalam ekstrakurikuler KAI. Kita Hari ini cepat hari saja Rabu langsung tanggal ke 30 geraknya. Juli 2020 kita akan menggambarkan berdoa diawali dengan posisi duduk. Di mana posisi duduk ini keadaan di depan. Ini berdirinya di kaki. Ya, kalau tari kapal itu dipakai Seperti ini ya. karena banyak loncat-loncat, ya kan? Nah, kita akan melakukan gerakan lain. Mengayun. Ada gerak mengayun. 5, 6, 7, Oke, kita mengayun, kita berikutnya ada gerak sudah berdiri. Gerakan kedua. Itu hanya 2 gerak saja ya. Sama. Dari bawah. Kayak senam gitu ya. Itu 8 kali. Itu hanya menjelaskan 2 saja. Kita lihat contohnya. Oke. Tari sajadahnya seperti apa, Bu? Oke. Ini tariannya. Tari rakyat Papua. Kita lihat ragam gerak yang tadi hanya 2 saja. Kemudian ada di situ. Terlihat di sini? Pakaiannya di mana? Pas Papua ya. Nah, itu dari bawah aja tadi ya. Gerakannya bagaimana dibandingkan yang tadi? Ini lebih kalem ya. Ya ya, cukup ya. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Ada tari kreasi. Ibu sengaja tidak akan ragamnya. Kita lihat saja dulu contoh gerak langsung untuk tari Banjar Tenuni. Contoh tari kreasi. Sekolah pinggiran Bandingkan Trans perbedaan dari yang tadi ke 1, kedua, dan ketiga ini. Musiknya bagaimana? Kayak apa musiknya ya? Hah?
Yang kelompok pertama akan membahas tentang tari klasik. Sebelah sana ya. Kelompok 1 Ibu bahasnya tentang klasik. Di kelompok 2 ada tradisi atau rakyat. Ini yang kedua. Yang ketiga ada tari kreasi yang tadi. Ada tari modern yang terakhir. Ya. Apa yang didiskusikannya? Siswa mendiskusikan tentang tari klasik itu pengertiannya apa? Sama, tari tradisi juga pengertiannya apa? Tari kreasi apa artinya? Tari modern apa artinya? Ya, dijelaskan dari mulai pengertiannya, ciri-cirinya dan keunikan masing-masing tarian. Ibu akan bagikan dulu. Bagikan dulu diskusinya. Ini kelompok yuk bikin lingkaran di sini saja. Merapat semuanya. Untuk kelompok 1, ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, 1. Ditulis nanti di situ. Yuk ke sini. Oke. Ditulis di situ nanti kalian presentasikan apa yang sudah kalian dapat dari hasil berdiskusi. Ini yang akan kalian bahas. Nah, ini ya. Keunikan fungsi ragam gerak. Keunikan fungsi ragam gerak. Mana ada 3? Yuk. Silakan berdiskusi. Yang mencari pengertian siapa? Yang mencari ciri-ciri siapa? Yang mencari keunikan siapa? Yuk. Ya, tinggal ke belakang saja. Nah, itu keluarnya gimana? Sudah? Silakan dicari. Itu sudah ada di situ semuanya ya. Ditulis. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari pencarian informasinya. Dan dibuka. Yang mencari keunikan siapa? Yang mencari fungsi siapa? Dibagi-bagi saja tidak apa-apa. Ini alamat. Yang fungsinya siapa?
Atau punya ini sendiri boleh enggak? Dengan batas sendiri, silakan. Persiapan untuk kelompok 1. Persiapan untuk kelompok 1 presentasi di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin di sini dari kelompok kami itu menjelaskan tentang tarian klasik, yaitu menganalisis tentang pengertiannya, ciri-cirinya, keunikannya, fungsinya, dan beragam gerak dari tari klasik. Sebelum materinya, izin kami perkenalkan diri dari saya sendiri, dengan Bapak Ibu. Saya Dini Biancafi, saya Rini Agustin, saya Bianski, saya Dian Saulia. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari tarian klasik yang akan dibacakan oleh teman-teman. Jadi tari klasik itu merupakan tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu membahas tentang tarian klasik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kelompok 3. Silakan persiapkan untuk kelompok 2 nanti. Izin bertanya. Jadi saya perwakilan dari kelompok tiga ingin bertanya apa contoh dari tari tradisional dan peragaman dengannya? Satu aja contohnya dan tapi peragamnya dari Namanya apa gitu? Dia mengenai maksudnya itu nama tarinya apa dan gerakan dari nama tarian tersebut itu apa? Enggak, gerakannya yang tadi aja. Itu dicontohin. Gerakannya. Di mana? Kelihatan nggak? Enggak. Yang pertama gerakan kaki, duduk beku. Kalau nggak salah duduk beku gini ya Bu. Ya kan? Ya. Terus yang gerakan tangan itu cuma kali Pak. Ya yang ini gitu. Nah terus yang ketiga gerakan telapak kaki. Di telapak kaki itu rapat kembang. Gimana maksudnya? Iya rapat kembang ini. Terus gerakan kepala. Gerakan kepala itu ada kembang. Terus gimana? Ada yang mau menyimpulkan dari semua yang sudah
klasik, tradisional dan tari modern. Nah, yang dari cerita dari tari itu disimpulkan bahwa ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada keunikan, ada fungsi, ada gerakannya, dan tari itu juga melambangkan makna dari suatu suku tersebut. Contohnya kayak tadi. Nah, itu. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada dulu persembahan video untuk kalian. Kita lihat saja dulu. Ini adalah kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat dulu, biar bagaimana kita menyikapi ini semuanya. Nanti kita jelaskan setelah kalian menonton video tersebut. Oke, kamu bersemangat. Dari video tersebut kita bisa lihat ya, walaupun mau tariannya klasik, tradisi, kreasi, walaupun modern sekalipun, kita tetap harus menjunjung tinggi apa yang menjadi warisan nenek leluhur kita. Kalau yang bukan menjaga kita sendiri sebagai warga Indonesia atau sebagai pelajar, ya, siswa-siswi Indonesia yang harus membanggakan atau membudayakan lagi, menyebarluaskan lagi apa yang termasuk di dalam tarian tradisional atau modern atau klasik sekalipun itu kreasi, itu adalah tetap harus kita lestarikan dan harus kita budayakan. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Tepuk tangan. Materinya kita ke kritik untuk tari Nusantaranya. Jangan lupa ya bawa catatannya, bukunya